Bangun tidurku terus buat sarapan. Oke, sarapan 4 bahan. Oke, balik lagi dengan kompor tutti frutti, berarti masak merakyat with BH. Nah, bahan pertamanya teh sambal hijau teri, karena udah ada terinya juga udah ada elunya. Nah, ini gue rekomendasiin dari sambal saka. Soalnya dia ada varian cabai hijau terinya dan asli terinya berasa banget. Nah, selain itu ada sambal bawang. Selain sambalnya yang enak, ini packagingnya juga aman banget, gak kayak mainnya anak zaman sekarang. Yang paling penting sih ini udah gue cobain dua-duanya dan terusnya asli nampol. Oke, karena ini komposisinya udah kompleks banget, gak kayak hubungan lu dengan dia. Gak ada alasan yang jelas, tidak ada fondasi dan mudah roboh. Tinggal lu masak goreng, tumis bimo. Nah, tinggal lu tambahin cerut 1 telur. Oke, hiji deui. Oke, tinggal diurak-arik, obrak-abrik berantakan seperti hati kalian. Nah, anjay jadi. Belum masukin nasinya lah, dodol. Kan mau bikin nasi goreng. Oke, putar. Biar sehat tidak seperti pikiran kalian. Nah, ini gue tambahin sawi. Nah, habis itu lu tunggu sampai sawinya yang tegang tadi jadi loyo. Dan sumpah weh, ini terinya berasa banget. Habis itu gurihnya juga dapat walaupun padahal pakai sambal doang, cuy. Jadi followers gue dari sektor Orsus pada protes. Ya udah dah. Nih gue masak lagi pakai wajan gerhana sama kompor tutti frutti. Jadi gue mau masak ini anggap aja lah ya bihun goreng ala anak kekos. Oke, karena ini masaknya udah malam dan gue males ngalusin bumbu, cukup omongan gue aja yang udah halus. Nah, ini gue akalin pakai sambal bawang yang udah jadi. Miskin boleh, bego jangan. Mohon maaf kalian mah dua-duanya. Gue juga sih. Nah, oke, ini sambalnya lu nangkringin dulu ke atas bentar. Gue pengen bikin telur arak-arik, telurnya 2 biji biar kayak punya cowok. Oke, terus mengocok hingga telurnya berantakan seperti hidup kalian. Nah, ini gue tambahin lagi sosis, kalian boleh tambahin bakso atau apa aja dah. Sesuaikan saja dengan kemiskinan kalian. Dan mohon maaf, ini gue mau ngocoknya juga susah satu tangan. Nah, tuh kan kenapa gue malas pakai wajan gerhana. Lu lihat dah tuh pinggirannya berkerak kayak pemikiran kalian. Makanya gue ganti alat yang lebih proper. Kalian kan cuma tahu hasilnya, mana peduli prosesnya. Nah, terus lu tambahin bihunnya. Di sini gue pakai shirataki. Terus tambahin kecap manis, saus tiram sama kaldu. Kalian kalau mau tambahin sayuran juga monggo. Cuma ini udah anjay jadi beneran. Oke, mantap, anjay beneran jadi. Jadi di drama startup teh Sodalmi punya nenek. Nah, eta nenek teh jualan kondok. Pikiranlah gue bikin kondok, tapi ini versi glow up-nya gak kayak kalian yang begitu-gitu aja. Haji Pyong aja yang udah mapan kalah, apalagi kalian yang gitu-gitu aja. Pokoknya ini bahannya pasti berhasil, soalnya abangnya lagi selek sama ragi, jadi nggak pakai ragi-ragian, jadi nggak tricky. Pokoknya adonannya nanti gagal, cukup hubungan Sodalmi sama Haji Pyong aja yang gagal. Hubungan kalian sama dia juga gagal sih. Ini juga gue pakai transparan karena gue nggak ada sus. Pokoknya tinggal diaduk-aduk kayak emosinya penonton. Nah, yang bikin spesial teh ini. Bikinnya pakai krip tortilla. Gue suka banget keripik tortilla. Apalagi krip tortilla udah murah, terus ada promo buy one get one. Apa Anda tidak untung? Nah, ini yang gue pakai yang rasa jagung bakar. Terus kalian luapin aja amarah kalian ke keripik ini sampai hancur. Kalau masih kurang halus berarti kurang emosi mukulnya. Nah, adonan yang tadi gue masukin ke dalam gelas biar bisa dibeginiin. Nah, buat isian kondoknya kalian boleh pakai sosis doang ataupun pakai mozzarella bila mampu. Jangan kalian beli mozzarella tapi nggak makan sebulan. Pokoknya bisi sodok-sodok kayak begitu kalian mandiin kayak begini. Nah, kalau udin tinggal digoreng kayak begini. Nah, anjay jadi. Belum, tinggal digoreng sampai golden, crispy, and delicious. Ini dia kondok anti gagal kayak hubungan Sodalmi sama Haji Pyong. Terus tekstur krip tortillanya bikin asik parah. Jadi kan gue pernah bikin resep kari murah. Mau bikin lagi nih gue, tapi make it glow up, enjoy. Biarpun karinya glow up tidak seperti kalian, tapi tetap aja murah, tapi tidak murahan juga seperti kalian. Ini gue habis belanja di Hypermart, soalnya barang-barangnya teh lebih lengkap. Ya kan, masaknya aja glow up. Nah, ini barang-barangnya gue beli, pokoknya 75.000 dah budgetnya. Bisa buat makan sekeluarga. Bentar, gue mau cerita. Nah, ini gue dapet ayam murah nih 20.000. Dapat 2 dada fillet, nah bisa buat 2-4 orang. Emang karena anaknya blow on dan tidak sabaran, ini dada ayam bukannya gue towing malah gue masukin microwave. Pas gue beli mah masih seger-seger banget, bagus. Nah, tapi jadinya malah kemasak pinggirannya. Eta teh wortel sama kamunya, maksudnya kentangnya emang sengaja gue potong kecil-kecil biar imut-imut lucu-lucu tidak seperti kamu. Terus dada ayamnya gue hantam-hantam, terus dimarinasi pakai garam sama black pepper yang kasar, tentu tidak seperti omonganku. Nah, terus ini lagi numis bawang bombay pakai butter, kalau tidak mampu boleh pakai margarin. Pinggiran dada ayamnya yang tadi rada matang juga gue masukin sayurannya. Terus tinggal kalian tambahin transparan water. Masak sampai blebek-blebek ngambang-ngambang. Ini kali 30 atau 40 ribuan tapi bisa buat masak sekebon. Ini gue masukin 3-4 petak, bisa buat masak berempat. Buat chicken katsunya balurin dadanya ke tepung, terus ke telur. Nah, terakhir tepung roti. Nah, tinggal digoreng dalam lautan lu ke dalam. Mohon maaf, chicken katsunya agak sedikit gosong. Tinggal kalian tuangin itu teh karinya. Buruan dah, kayak permat cuma 75.000 lu bisa masak enak kayak begini. Jadi waktu itu gue makan di Vyakuniku di salah satu restoran di Jakarta dan menurut gue tuh harganya lumayan pricey. Nah, gue jadi teringat sesuatu yang terlupakan di kulkas gue. Terlupakan, udah kayak kamu aja dilupain.
Nah, gue baru ingat kalau gue pernah belanja daging di Mitarian, soalnya dagingnya teh murah, terus lengkap, dan dagingnya teh bukan melting. Nah, yang mau bikin steak juga di sini recommended daging apa bayar. Ada juga udah ada bumbunya, termasuk sausnya. Sebenarnya nggak yakuniku amat. Ini gue bikin bumbunya teh pakai bumbu marinasi Jepangan yang pernah gue bikin. Nah, ini teh pakai mirin. Mirin yang gue pakai teh tadi mirin yang halal. Nah, ini pakai minyak wijen, nah sama eta teh kecap asin. Nah, terus garlic powder sama biji wijen. Nah, gue biji yang lain ada, biji wijen nggak ada. Nah, pokoknya tinggal kalian aduk-aduk. Kalau mau dibikin bumbunya becek, monggo. Nah, tinggal kalian masak aja kayak biasa. Juga nggak perlu lama-lama. Nah, anjay jadi belum. Nah, sekarang gue mau bikin butter rice-nya. Kalau nggak mampu, nggak tahu dah bisa pakai margarin apa enggak. Terus bawang putih. Nah, baru dah masak nasinya. Terus gue pakein oregano sama kaldu jamur. Aduk, oseng. Nah, anjay jadi. Tinggal ditumbuk nih, nasi posisinya di bawah, daging posisinya di atas. Nah, karena ini first time gue bikin poached egg, jadi bentuknya amburadul, absurd seperti hidup kalian. Tapi serius, ini rasanya enak, kalian perlu coba dah. Karena followers gue dari divisi Orsus banyak yang meronta. Teruslah gue bereksperimen resep-resep yang fakirable. Nah, ini gue nemu nih roti kukus asli murah banget. Oke, bahan utamanya ini yang gue temu, harganya cuma goceng, isinya 6. Nah, buat topping kan menyesuaikan kemiskinan. Nah, ini juga udah rasa pandan. Oke, belah rotinya jangan sampai putus, tapi di ujung kekanasan aja. Cukup hubungan lu sama dia aja yang berakhir naas. Kalau Udin rotinya lu olesin pakai margarin. Nah, cuma karena di rumah gue cuma ada butter, jadi gue pakai butter. Nah, gue mah anaknya pada dadanya banget. Terus ini gue pakein selai coklat. Kalau misalnya kalian mampunya beli coklat meses yang rasa coklat tapi warnanya ungu, ya monggo. Nah, ini rotinya yang udah diperjuangkan aja, ujung-ujungnya putus-putus juga. Seperti hubungannya. Nah, kebetulan di rumah ada mozzarella. Ini gue pakein biar ada yang ngolor-ngolornya begitu dah. Tapi sebenarnya yang paling enak tuh yang pakai KNTL manis sama keju cheddar, cuma karena gue nggak mau beli kejunya. Nah, terus lu kukus sampai nanti tekstur rotinya jadi empuk-empuk mendelep kayak begini, nggak kasar lagi. Nah, anjay jadi. Dan asli ini enak banget. Rotinya yang harganya 5 ribuan dapat 6, bisa dapat tekstur kayak roti kukus di abang-abang. Dan ya tuh empuk banget. Padahal tekstur roti awalnya rada kasar seperti omonganku. Kan pasti sering kan lihat restoran Zenbu di mall-mall. Nah, kali ini bikin sendiri di rumah. Iya, kagak bikin sih, tinggal ngangetin doang. Nah, jadi Zenbu masakannya teh ada produk teh frozen foodnya. Nah, yang home cooking, masak sendiri di rumah. Nah, ini udah ada tutorialnya, beli. Terus ikro, nanti gue udah komat kamit, lu beli kagak. Oke, ini ada yang smoked salmon. Ini cocok banget buat topping masakan apa baik. Dah. Tapi yang mau gue masak yang chicken thai ini, sama yang tadi yang favorit gue tuh, yang beef teppan pepper. Nah, cara masaknya juga gampang, tapi tidak gampangan seperti yang nonton. Nah, karena eta teh frozen food tadi habis gue towing. Nah, sekarang tinggal dimasakin, tinggal lu keluarin dari kemasannya. Rapat keluar dalam ya, mom, tidak seperti yang nonton. Pokoknya tinggal lu tumis, terus lu tambahin air sedikit aja kayak mau sama kalian. Dimasaknya juga bentar aja kayak hubungan lu sama dia. Nah, anjrot jadi. Nah, ini yang chicken thai asli, porsinya juga banyak-banyak banget. Cara masaknya juga masih sama kayak yang beef teppan tadi. Nah, Udin gitu doang, kelar kan. Sama asli ini sausnya enak banget. Dan soal bumbu asli gue bisa jamin ini meresap banget, enak banget dah. Terus apalagi beef teppannya asli, ini black peppernya pas banget menurut gue. Dan yang paling bening sih ini empuk banget walaupun frozen food dagingnya. Jadi kali ini gue mau bikin pancake yang anak kos juga bisa. Ada mialek ini gampang banget, gak kayak nyari jodoh. Oke, mohon maaf nih followers gue dari divisi Orsus. Nah, biarpun masaknya sedikit estetik gak seperti hidup kalian, tapi ini bahannya masih fakirable kok. Nah, masukin tepungnya pelan-pelan, nanti gak guna saringannya kayak hidup kalian. Soalnya melebar kemana-mana. Nah, pancake yang gue bikin tuh rasa coklat, biar rasa coklatnya mantap. Ini gue masukin 2 bungkus coklat toast drink yang bubuk, tambahin 1/4 soda kue, kocok, aduk biar menyatu, tidak seperti kamu dengan dirinya. Nah, kalau Udin kalian tambahin telur, minyak sayurnya pakai filling. Susunya 200 ml. Nah, kalau kurang tinggal lu tambahin. Nah, tinggal terus mengocok. Anjay, jadi belum. Nah, kalau udah begini adonannya lu ghosting selama 15 menitan. Abis itu lu tuang di teflon kayak begini, tunggu sampai lobong-lobong begini, terus tinggal lu balik kayak begini. Nah, kalau Udin tinggal lu tumbuk kayak begini. Nah, buat toppingnya bisa semampu kalian, tidak perlu memaksakan. Di sini gua pakai whipped cream, cookies, sama saus karamel. Nah, anjay jadi. Kayak hujannya di luar, basahnya di pipi. Nah, hujan-hujan begini teh enaknya kita rebus mie. Oke, jadi kali ini gue mau bikin mie rebus bakso siput sih. Kayak kangen aja gak sih dulu kalau misalnya musim hujan gak ada guru terus cabutnya ke kantin. Terus makan mie lah, makan temen kamu. Masukin bakso sama mie instannya pilihan kalian aja dah. Nah, di akhirnya ntar blebeki. Sekarang tunggu lagi sampai blebek lagi. Nah, habis itu langsung lu masukin bumbunya. Ibu-ibu jangan berantem lagi di kolom komentar, air rebusan mie dapat dikonsumsi. Nah, habis itu lu masukin sawi. Nah, kalian tuh lebih suka sawi yang daunnya aja apa yang ada batang-batangnya? Batang apa tuh, man? Niat hati telurnya gue taruh mangkok dulu biar kagak pecah kuningnya, tapi apa daya lah. Semesta berkehendak yang lain. Oke, sekarang tunggu sampai telurnya mateng. Nah, anjay jadi.
Biar vibes makan di kantin sekolahnya makin dapet, nah minumannya juga harus ada. Teh dalam botol andalan sekolah kita semua, teh pucuk harum. Nah kayak di mana-mana makan mie, makan bakso, ngetehnya teh make teh ini teh. Jadi kecanduan kan gua, candu bagaikan kamu aja. Tapi bohong. Bentar, ada yang keras tapi bukan Jakarta. Ini tutup botolnya. Hujan-hujan terus pakai mie rebus terus ditambahin saus lagi. Terus minumnya teh pucuk harum, pas banget gak sih? Hujan-hujan gini enaknya diangetin tapi kadang gak ada yang ngangetin, jadi pengen bikin yang anget-anget. Mohon maaf, satu doang gak cukup. Udah kayak pacar kamu aja gak cukup satu. Oke, ku nyalakan kompor tutti frutiku namun tidak menyala. Sudah ku pelintir-pelintir, betot-betot, sentot-sentot namun masih tidak menyala. Oke, mohon maaf followersku dari divisi Orsus, karena tidak mampu membeli gas masak super mie kali ini dalam keadaan estetik. Oke, tutorial memasak super mie rebus. Pertama, pastikan gas Anda cukup. Jika tidak mampu membeli gas seperti saya menggunakan kompor listrik. Sekarang tuangkan air transparan dalam keadaan estetik. Oke, sekarang tinggal tunggu airnya sampai blebek-blebek. Oke, keluarkan mie-nya dari bungkusannya. Di sini saya menggunakan super mie rasa ayam bawang karena rasanya seperti ayam bawang. Tapi rasanya paling original dan otentik. Sekarang masukkan mie-nya, res-resannya nggak usah, jangan seperti orang susah. Biar saya tidak seperti akal kalian, di sini saya menambahkan sayur. Nah, masaknya teh gue pakai cara yang viral itu teh. Dimasak 1 menit 45 detik biar pas gitu dah. Anjay, jadi masih belum. Sekarang keluarkan bumbunya, lalu tuangkan bumbu super mie ayam bawangnya. Tidak lupa juga minyaknya. Sekarang masukin mie-nya pelan-pelan, tapi pasti daripada buru-buru di awal tapi putus di tengah. Ya, seperti hubungan kalian. Tentu karena ini mie kuah ya pakai kuah. Nyiprat dodol. Tidak lupa tambahkan telur di atasnya. Percang tip dikit biar tidak seperti yang nonton. Oke, berikan aku sekerdus super mie ayam bawang, akan kubuat kakakku puas karena emang dia suka banget super mie ayam bawang. Segala sesuatu yang estetik emang untuk dihancurkan karena emang nikmatnya di situ.